لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, mau menyampaikan Al-Quranul Karim, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan mudahkan segala hal. Apa yang dia inginkan, belum sampai terbesit, belum sampai dia berdoa kepada Allah, baru terbetik dalam hatinya sesuatu keinginan, Allah Ta'ala kabulkan semua apa yang dia inginkan. Masya Allah. Allah akan memuliakan seseorang ketika dia dekat dengan Al-Quran. Ada kisah nyata dan ini menginspirasi sekali. Ada salah satu pemuda di daerah Karanganyar yang dia tidak berlulusan tinggi dan tidak berlulusan pondok pesantren. Dia adalah seseorang yang dulunya ahli maksiat kepada Allah. Lantas ketika ada hidayah dari Allah Ta'ala, dia mengambil hidayah itu dan dia berusaha totalitas untuk taat kepada Allah Ta'ala. Sampai suatu ketika dia memutuskan untuk belajar Al-Quranul Karim, menyampaikan Al-Quranul Karim kepada orang-orang tua, kepada para pemuda, kepada orang-orang di sekelilingnya. Sampai suatu ketika dia memiliki keinginan yang kuat. Terbetik dari hatinya baru sesuatu hal yang itu dicita-citakan banyak orang, yang itu diidam-idamkan banyak orang. Dia menginginkan untuk pergi ke Baitullah. Dia ingin datang kepada Masjid Nabawi yang dimana Rasulullah SAW dimakamkan di dekatnya. Allah Ta'ala berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang pemuda ini berangkatlah umrah ke Masjid Nabawi dan ke Mekah, ke Baitullah. Masya Allah. Sebelum dia berangkat, dia dapat nasihat dari seorang temannya. Temannya mengatakan, "Mas, kalau seandainya Anda sampai di Masjid Nabawi, maka di pilar-pilar masjid itu ada halaqah Quran." Maka semangat sekali seorang pemuda ini untuk mendatangi salah satu masyayikh yang ada di sana. Sesampainya di Masjid Nabawi di Madinah, segera dia bergegas ketika sholat maghrib. Dia keluar dari hotel dan menuju kepada masjid. Setelah sholat maghrib, dia mencari di antara pilar-pilar itu, di pilar-pilar masjid, untuk mencari para masyayikh untuk belajar di sana. Masya Allah. Dia tidak bisa berbahasa Arab, dia tidak bisa berbahasa Inggris, hanya bermodalkan keinginan yang kuat. Lantas dia mencoba mendekati salah satu masyayikh dan dia mengatakan dengan ala kadarnya, "Ya Syekh, ana qiraah Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya ingin setorkan bacaan Al-Fatihah saya." Subhanallah, karena dia tidak bisa berbahasa Arab. Tapi apa yang jawaban dari syekhnya? Silahkan, tafadol, tafadol. Diperbolehkan. Maka seorang pemuda ini membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya sampai selesai.
dan dia mendapat koreksi dari masyayikh. Cuman Masya Allah, barokahnya Al-Quran yang dia dapatkan oleh syekhnya ini, justru seorang pemuda Indonesia ini diberikan kesempatan oleh masyayikh untuk mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Di sampingnya diduduk seorang Indonesia ini, didatang orang Afghanistan, orang Pakistan, bahkan orang Madinah sendiri untuk belajar kepada orang Indonesia yang dia tidak bisa berbahasa Arab, yang dia tidak bisa bahasa Inggris, hanya karena Al-Quranul Karim Allah muliakan dia. Subhanallah. Seorang desa, seorang pemuda yang tidak berpendidikan, tetapi Allah Ta'ala berikan dia kesempatan untuk bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Masya Allah, ketika kita mendengar berita ini, ketika kita mendengar cerita ini, sungguh takjub. Orang yang biasa-biasa saja, orang yang dulunya hina, tetapi Allah angkat derajatnya dengan Al-Quranul Karim. Allah beri kesempatan dia untuk bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mungkin bayangan kita seperti para sahabat terdahulu, mereka belajar dan mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yakinlah ketika kita mau mendekatkan diri dengan Al-Quran, ketika kita mau membaca Al-Quranul Karim, ketika kita mau menyampaikan Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala akan muliakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.